Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah pertama kali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada hari raya Idul Fitri yang kedua ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kita masih diberikan keimanan dan ketakwaan untuk bisa hadir di masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu istiqomah dalam memegang ajarannya hingga hari kiamat, hingga ajal menjemput kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini adalah hari kedua dari Idul Fitri, suasana lebaran. Banyak orang bersilaturahim, banyak orang kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat lebaran ini walaupun di tengah-tengah musim pandemi. Oleh karena itu marilah kita membahas sedikit tentang langkah-langkah kita menghadapi hari raya Idul Fitri ini. Yang pertama, kita sebagai umat Islam sebelum bergembira kita harus bersedih terlebih dahulu. Bersedih karena meninggalkan bulan Ramadan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya mereka mengadakan tarhib, mempersiapkan diri mereka, jiwa mereka, fisik mereka untuk menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Setelah selesai Ramadan, mereka mengantarkan tamu yang agung ini sampai pintu gerbang selama 6 bulan. Mereka masih terkesan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan selama bulan Ramadan, taraweh mereka, Al-Quran mereka, qiyamul lail mereka, puasa mereka masih terkesan dalam hati. Maka mereka sangat berat meninggalkan bulan Ramadan. Oleh karena itu, seandainya kita hari tidak sedih meninggalkan bulan Ramadan, maka sedih-sedihkanlah. Karena sedih berpisah dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini ada salah satu tanda keimanan kita, bahwa kita telah meninggalkan kesempatan yang sangat agung, kesempatan yang sangat luas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hadirin rahimakumullah, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah kita selama bulan Ramadan belum tentu diterima. Walaupun kita sudah qiyamul lail, walaupun kita sudah puasa selama 30 hari, kita sudah membaca Al-Quran mungkin 5 kali khatam, tetapi belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Takutlah kalau amalan kita tidak terima. Pada hadirin rahimakumullah, maka kita selalu berdoa, ya Allah, taqabbal minna sholatana, taqabbal minna du'aana, taqabbal minna siyamana, taqabbal minna khusu'ana. Harus berdoa, karena seorang muslim di antara dua kutub, yaitu khauf, khawatir tidak diterima doa-doanya, tidak diterima amal perbuatannya,
Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang beriman, salah satu sifat orang beriman itu ketika memberikan infak, ketika dia qiyamul lail, ketika membaca Al-Quran, hatinya berdebar-debar, kira-kira diterima oleh Allah atau tidak. Doanya khauf. Khauf tidak diterima doa kita, khauf terhadap adab Allah, khauf terhadap neraka. Kemudian sebaliknya kita berharap, tidak boleh putus asa, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita, siam kita, salat kita diterima oleh Allah, dilipat gandakan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih." Orang-orang yang berdiri pada malam hari salat tahajud seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil sujud, sambil rukuk, sambil menangis, mengharap rahmatnya, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus takut terhadap azabnya, takut terhadap akhirat. Itulah sifat orang mukmin, antara harapan dan antara takut. Itu harus kita hadirkan. Hadirin rahimakumullah. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah menunaikan zakat. Zakat sudah selesai, iya, tetapi masih ada sedekah, masih ada infak. Masjid ini perlu kita bantu penyelesaiannya agar semua jamaah yang hadir ini bisa tertampung. Kita lihat jamaah yang ada di luar duduk di bawah terik matahari, alhamdulillah matahari tidak terlalu terik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap mengusahakan bagaimana ini terus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 15, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Sungguh sukses, sungguh bahagia orang yang tazakka. Makna tazakka ada dua dalam ayat ini. Makna pertama tazakka, orang yang sudah menunaikan zakat, kemudian bertakbir wa dzakara isma rabbih fasalla, setelah itu melakukan salat Idul Fitri. Tetapi makna kedua masih relevan sampai hari kedua ini. Tazakka yaitu mensucikan diri dengan sedekah, dengan infak, mensucikan hati dengan salat Jumat berjamaah, mensucikan diri dengan silaturahim, mensucikan diri dengan birrul walidain, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk salat. Dan salah satu cara mensucikan diri ada selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah yang ketiga. Adapun langkah yang keempat, hadirin rahimakumullah, adalah bergembira. Setelah kita merasa sedih ditinggalkan bulan Ramadan, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah kita diterima, kemudian kita zakat, kita infak, kita sedekah untuk menyempurnakan kekurangan puasa kita. Pasti kita kurang puasanya, pasti ada yang bolong, pasti tarawihnya ada yang kurang khusyuk, baca Al-Qur'annya ada yang salah. Maka disempurnakan dengan zakat fitr, disempurnakan dengan sedekah, disempurnakan dengan birrul walidain, dengan silaturahim. Maka yang keempat adalah bergembira dengan datangnya Idul Fitri. Bergembira karena telah menyelesaikan bulan Ramadan 30 hari secara penuh dengan selamat. Tidak semua orang para hadirin rahimakumullah bisa selesai sampai bulan Ramadan. Betapa banyak teman-teman kita yang sama-sama berpuasa dengan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah bulan Ramadan. Bahkan ada teman-teman yang sebelum Ramadan 2 jam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu hamba yang diberikan kesempatan menyelesaikan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Berarti Allah sayang sama kita. Sayang sama kita yang hadir di sini. Sudah selesai bulan Ramadan, hadir sholat Jumat pada hari kedua Idul Fitri ini. Itu menunjukkan Allah sayang sama kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad,
Hanya dengan karunia Allah, dengan rahmatnya saja kalian bangga, kalian gembira. Ayat ini dalam surat Yunus ayat 58 menggambarkan bahwa kita wajib bergembira dengan ibadah yang sudah kita selesaikan. Kita wajib bergembira karena bisa hadir pada sholat Jumat. Betapa banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan bulan Ramadan, betapa banyak yang hari ini tidak bisa hadir sholat Jumat. Betapa banyak orang yang tidak Islam, yang belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bangga. Isyhadu bi anna muslimun, saksikan kami ini orang muslim, bangga. Bangga dengan keislaman kita, bangga dengan keimanan kita, bangga dengan ketaatan yang kita miliki, bersyukur. Maksud bangga di sini bersyukur. Wa khairun mimma yajma'un, kata Allah, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bahkan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Para ulama menjelaskan 1000 bulan itu sekitar 83 tahun, dan itu masa kekuasaan Bani Umayyah. Kekuasaan selama 83 tahun tidak ada bandingnya dengan Lailatul Qadar. Kekayaan, jabatan, dunia yang kita lihat sekarang ini tidak ada bandingnya dengan keimanan, keislaman yang kita miliki. Dengan bisa hadir di sholat Jumat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, 2 sholat rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 sholat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru 2 sholat. 2 sholat Jumat lebih baik daripada dunia seisinya. Membaca Al-Quran, kita tersentuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan hati kita menjadi tenang, lebih baik daripada dunia seisinya. Hadirin rahimakumullah, ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira dengan ketaatan. Bukankah di dalam surat Al-Fatihah kita diminta berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Kira-kira nikmat apa pada hadirin? Nikmat ketakwaan, nikmat keimanan. Maka ditafsirkan surat Al-Fatihah ini dalam surat An-Nisa 69. Wa man yuti'illah war rasula fa ulaika malladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Inilah 4 golongan yang mendapatkan nikmat dari Allah, bukan nikmat materi, bukan nikmat jabatan, bukan nikmat dunia, tapi nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, nikmat keislaman. Ini harus kita pegang para hadirin. Tidak ada yang lebih nikmat daripada kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan segala perintahnya dengan baik. Itulah nikmat. Maka memunculkan kesyukuran terhadap nikmat ini, memunculkan rasa bahagia, rasa tenang, tidak takut dengan apapun juga. Dalam surat Yunus 62 Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri wali Allah, ciri orang yang dekat dengan Allah adalah hidupnya tenang, tidak khawatir dengan masa depan dan tidak sedih dengan masa lalu. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin rahimakumullah, yang kelima dan yang keenam, kita diperintahkan untuk bersyukur, bertakbir, selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Islam dan iman. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbir bukan hanya sebatas pada waktu Idul Fitri, tetapi bertakbir kita gaungkan di mana-mana selama kita hidup. Bukankah tadi kita mendengarkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis ini kita akan sholat, dimulai dengan Allahu Akbar. Kenapa kita bertakbir kepada Allah? Karena mampu membantu kita, telah mengalahkan setan-setan itu. Maka pada hari raya ini setan-setan pada sedih. Kenapa? Kalah mereka, godaan mereka tidak mempan di hati, karena dosa-dosa kita diampuni. Hadirin rahimakumullah, makanya kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita, ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang keenam, inilah waktunya hari raya Idul Fitri, bersilaturahim, menjalin persaudaraan
Bersatu rahim kepada para sahabat, memohon maaf antara satu dengan yang lainnya. Ada dalilnya pada rahimakumullah. Pertama, ketika kita pada malam Lailatul Qadar, malam 27, malam 29 dan malam-malam ganjil, kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau memaafkan, Engkau Maha Pemaaf, mencintai sifat maaf, mencintai sifat pemaaf, maka maafkan aku. Ini hubungan hamba dengan Allah secara vertikal. Kita minta diampuni oleh Allah. Oleh karena itu kita pun diperintahkan mengikuti sifat Allah, memaafkan saudara-saudara kita. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 133 hingga 134, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menggapai magfirah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan orang-orang yang muttaqin. Lihatlah, magfirah didahulukan sebelum surga. Maksudnya masuk surga itu syaratnya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat kedua. Syarat kedua adalah bahwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afiina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Syarat kedua bahwa kita harus banyak berinfak. Kemudian kita menahan amarah dan memaafkan saudaranya. Wabil khusus pada hari raya Idul Fitri ini saling memaafkan. Syarat masuk surga harus memaafkan saudaranya, tersebut di dalam surat Al-A'raf ayat 43. Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar wa qalu alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Pada rahimakumullah, para ahli tafsir mengatakan ketika umat Islam sudah melewati jembatan di atas neraka jahanam dan siap-siap masuk surga, mereka dimasukkan dalam ruang karantina. Untuk apa? Untuk saling memaafkan. Jika ada di antara umat Islam masih ada hasad, masih dengki dengan sesama temannya, dikumpulkan, dilakukan mediasi supaya saling memaafkan. Kalau sudah saling memaafkan, baru silahkan masuk surga. Jadi masuk surga itu syaratnya harus saling memaafkan, tidak boleh ada rasa dengki. Oleh karena itu di dalam surat Al-Hasr ayat 10 kita diajarkan untuk berdoa, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang sebelum kami dari umat Islam, dan kami janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini dengki hasad kepada sesama muslim. Hadirin rahimakumullah, kesempatan Idul Fitri ini kita saling memaafkan. Ketika kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memaafkan sesama teman kita supaya kita bisa masuk surga di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, adapun langkah yang ketujuh, langkah terakhir, kita harus istiqomah. Bulan Ramadan bukan sekedar bulan Ramadan, tetapi kita harus istiqomah sampai akhir hayat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal faka'annama shoma dahr. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan diikuti 6 Syawal, diikuti 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa sepanjang hari. Maksudnya juga kalau orang baca Al-Quran pada bulan Ramadan diikuti baca Al-Quran pada hari yang lain, juga seakan-akan dia baca Al-Quran selama hidupnya. Begitu juga kalau kita beramal minta Lailatul Qadar, salah satu tanda Lailatul Qadar adalah bahwa kita istiqomah hingga akhir hayat. Tanda mendapatkan Lailatul Qadar, kita semakin rajin beribadah, semakin rajin baca Al-Quran, dan semakin banyak infaknya juga.
Itulah tanda Lailatul Qadar, istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Istiqamah. Jangan hanya menggantungkan bulan Ramadan. Allah Tuhan yang kita sembah pada bulan Ramadan juga Allah yang kita sembah setelah Ramadan. Sama yang kita sembah. Kenapa kita memilih-milih? Kenapa kita kemudian rajin pada bulan Ramadan kemudian malas setelah Ramadan? Nggak bisa. Itu bukan tanda orang dapat Lailatul Qadar. Istiqomah adalah salah satu tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan istiqomah sampai akhir hayat kita. Kita megang teguh ajaran Islam ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita dan memasukkannya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في جميع المشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu rahimakumullah. Shafnya diluruskan sesuai dengan tanda yang sudah disediakan dan senantiasa menggunakan masker dan sajadah. Istaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.